Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Seperti yang kita tahu guys, arc Wano menjadi arc terpanjang saat ini dalam cerita One Piece. Bayangin aja, dari chapter 909 sampai dengan chapter 1057, udah berapa chapter sendiri? Itu pun baru sampai babak ketiga loh guys. Kemungkinan sih masih ada babak keempat dan kelima, seperti yang Oda katakan saat hiatus kemarin. Namun kita nggak akan bahas itu ya guys. Melainkan di konten kali ini Mimin Vivi mau ngebahas misteri-misteri yang belum terpecahkan dalam arc Wano sampai babak ketiga yang ditutup pada manga One Piece chapter 1057 kemarin. Oke deh, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi kontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Misteri pertama yang menurut aku bikin para fans One Piece penasaran adalah Zoro dan Malaikat Maut. Tentu kalian semua para fans One Piece masih ingat, setelah bertarung menghadapi King dalam sebuah pertarungan yang sangat epik, Zoro pun kemudian tidak sadarkan diri. Namun, setelah itu kita diperlihatkan Zoro tiba-tiba bangun dan melihat sosok mirip sekali Malaikat Maut muncul di hadapannya. Lebih tepatnya sih, pada manga One Piece chapter 1038 guys. Nah, di mana hal inilah yang menjadi misteri besar dan bikin aku sangat penasaran guys. Walaupun sebenarnya ada beberapa kemungkinan jika sosok tersebut hanyalah sebuah halusinasi akibat efek obat yang diberikan oleh Dr. Miyagi sebelum Zoro bertarung melawan King. Atau mungkin itu adalah sebuah clue yang Oda berikan mengenai apa yang akan terjadi kepada Zoro ke depannya guys. Iya, semoga Zoro akan menemani Luffy sampai Luffy benar-benar menjadi Raja Bajak Laut dan Zoro berhasil mencapai impiannya untuk menjadi pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Misteri yang kedua yaitu asal-usul ras Lunaria. Nah, pada manga One Piece chapter 1023, suku Lunaria pertama kali disebutkan oleh Queen ketika dia bertarung melawan Sanji. Oh iya, selain itu di chapter 1022, Marco juga pernah menjelaskan ras Lunarian terkenal sebagai ras para dewa. Mereka sempat tinggal di atas Red Line atau Mary Joyce. Ya, seperti yang kita tahu guys, Mary Joyce merupakan tanah suci yang menjadi tempat tinggal kaum naga langit. Di mana dulunya dikatakan jika Mary Joyce merupakan sebuah wilayah dibangun oleh 20 kerajaan besar yang bersatu untuk menghancurkan kerajaan kuno saat terjadinya insiden Void Century. Namun sayangnya, sampai arc Wano berakhir di chapter 1057 kemarin, Oda masih belum menjelaskan tentang ras ini. Padahal Mimin masih penasaran nih, apa yang sebenarnya membuat mereka punah. Dan pada akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa King adalah orang terakhir dari ras Lunarian. Yuk kita lanjut lagi ke misteri ketiga yang ada di arc Wano, yaitu bentuk dari senjata pemusnah massal Pluton. Nah, sebelum masa hiatus kemarin atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1053, kita sempat dibuat penasaran dengan senjata pemusnah massal yaitu Pluton, yang ternyata berada di negeri Wano. Mimin kira sih di chapter 1054 kita akan diperlihatkan wujud atau bentuk asli dari Pluton. Tetapi ternyata tidak sama sekali guys. Hanya sedikit informasi ketika Nico Robin dan Law pergi ke ruang bawah tanah bersama Sukiyaki. Menurut Sukiyaki, dia tidak bisa menunjukkan senjata kuno Pluton yang berada di bawah dasar Gunung Fuji. Satu-satunya cara untuk melihat senjata kuno Pluton adalah dengan menghancurkan sebuah dinding besar yang menjadi pembatas negeri Wano. Nah, menariknya, jika seseorang menghancurkan dinding besar ini, maka artinya dia telah membuka perbatasan negeri Wano. Selain itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Kozuki Sukiyaki, nenek moyang mereka atau lebih tepatnya saat masa 800 sampai dengan 900 tahun yang lalu,
mereka menciptakan sebuah dinding besar untuk menutup negeri Wano. Namun masih belum diketahui pasti apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Sampai pada akhirnya, cuaca ekstrim menenggelamkan negeri Wano. Dan menurut aku, ini juga masih menjadi misteri yang ada pada Arch Wano. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Misteri yang keempat yaitu Kozuki Toki. Yaps, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Iya, Kozuki Toki yang merupakan istri dari Kozuki Oden ini memiliki kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi yang mampu memberikan kekuatan untuk melintas waktu dan pergi ke masa depan. Itu sebabnya di Arch Wano, Kozuki Toki dikatakan datang dari masa 800 tahun yang lalu atau pada saat terjadi Void Century. Menariknya, Kozuki Toki datang ke masa depan untuk mencari negeri Wano. Belum diketahui jelas apa tujuan Toki ke masa depan dan mencari negeri Wano. Hingga pada akhirnya dia menikah dengan Oden dan memiliki dua orang anak yaitu Momonosuke dan Hiyori. Namun saat bajak laut Kaido datang dan menjajah negeri Wano, kita belum diketahui jelas nasib dari Kozuki Toki. Apakah dia masih selamat atau sudah mati guys? Karena seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1053 saja, Kozuki Sukiyaki yang merupakan ayah dari Kozuki Oden ternyata masih hidup dan selamat. Jadi masih ada kemungkinan besar jika Toki masih selamat dan pergi ke masa depan. Dan menurut aku sih, ketika Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami menemukan harta karun One Piece dan mengungkap kebenaran yang terjadi pada masa Void Century, rasanya akan sangat menarik jika Toki dihadirkan kembali untuk menjelaskan detail yang menjadi pemicu pertempuran besar antara kerajaan kuno dan 20 kerajaan yang beraliansi. Nah, misteri yang terakhir yang ada pada Arch Wano adalah alasan Kaido datang ke negeri Wano dan sosok Joy Boy. Menurut aku guys, ini menjadi salah satu teka-teki terbesar yang ada di sepanjang cerita Arch Wano. Yaps, 20 tahun yang lalu Kaido datang ke negeri Wano dan mulai menguasai negeri Wano. Menariknya, pada manga One Piece chapter 1049, akhirnya kita mengetahui informasi menarik. Jika Kaido datang ke negeri Wano diundang oleh Higurashi. Namun sayangnya, masih belum diketahui pasti apa yang dijanjikan oleh Higurashi sampai-sampai Kaido ini mau datang ke negeri Wano. Tetapi saat kisah flashback Yamato, ada sebuah momen percakapan antara Kaido dan Yamato yang sangat signifikan mengenai negeri Wano. Ketika itu Kaido mengatakan kepada Yamato jika satu-satunya orang yang mampu mengalahkannya adalah sosok Joy Boy. Dan pada manga One Piece chapter 1043, lebih tepatnya ketika Luffy menggunakan kekuatan Gear 5-nya, Zonisa mengatakan jika dia merasakan keberadaan Joy Boy ada di negeri Wano. Nah, yang bikin Mimin Vivi penasaran di sini adalah apakah Luffy ini memang sosok Joy Boy? Atau buah iblis legendaris milik Luffy yaitu Hito Hitonomi model Nika sebenarnya adalah buah iblis yang dimiliki Joy Boy? Sehingga secara tidak langsung Luffy pun memiliki sifat yang sama seperti Joy Boy. Yap, semua itu masih menjadi sebuah misteri dan menjadi bukti jika Arch Wano merupakan arch yang sangat penting yang akan berkaitan dengan jalannya cerita One Piece ke depannya. Ya, semoga saja guys, Oda Sensei menjawab satu persatu misteri tersebut beriringan dengan jalannya cerita One Piece yang memang patut kita tunggu bersama. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!